menceritakan tentang sosok Takemichi yang mengalami time lapse, di mana dia bisa kembali ke masa lalu tepatnya 12 tahun sebelumnya. Demi bisa mencegah kematian mantan pacar saat SMP, Takemichi bolak-balik dari masa kini ke masa lalunya. Uniknya, setiap kali dia kembali ke masa lalu atau kembali ke masa kini, hanya dengan berjabatan tangan dengan Naoto, maka hal tersebut bisa terjadi. Lalu ketika dia kembali ke masa lalu, tanggalnya akan sama dengan tanggal pada masa sekarang. Pada scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Takemichi Hanagaki, yang dideskripsikan sebagai pemuda yang kehilangan arah. Takemichi bertahan hidup dengan menjadi seorang penulis lepas dan sering dianggap pengangguran. Selanjutnya, Takemichi terlihat sedang rebahan sambil nonton TV di kamarnya. Lalu Takemichi melihat berita seorang wanita bernama Tachibana Hinata tewas bersama keluarganya. Lantas Takemichi baru teringat kalau Hinata adalah pacarnya semasa SMP dulu. 立花同じ直く東京都渋谷区に住む人人生唯一の彼女立花ひなたが死んだらしい Kemudian Takemichi pergi keluar rumah sambil melamun. Di perjalanan, para bocah mengusik Takemichi hingga dia mendapatkan masalah. Setelah insiden itu, Takemichi merasa kalau hidupnya sangat naas. Baik junior maupun senior, semua berlaku semena-mena kepadanya. Ketika Takemichi menunggu kereta di stasiun, tanpa sadar dia didorong sehingga Takemichi jatuh ke tengah rel dan hampir ditabrak kereta api. 嘘立花ひなただった Kemudian Takemichi berpindah ke dimensi di masa lampau. Takemichi menaiki kereta api pergi ke sekolah menggunakan seragam SMP. Lalu Takemichi melihat sosok keempat besti yang merupakan anggota geng di sekolahnya. Lantas, Takemichi melihat stylenya di kaca ketika masih SMP. Takemichi melihat tanggal dan juga tahunnya, dan dia pun amat shock. Kemudian Takemichi bersama keempat bestinya nongki di kafe sambil curcol mengenai tawuran. Mendengar ocehan teman-temannya membuat Takemichi ketakutan. Setelah makan, geng Takemichi akan menyerang sekolah Masaru. Setibanya di lokasi, Takemichi melihat lapangan sangat kosong. Tidak lama, nongol geng musuh dan mereka amat seram. Takemichi sangat takut dan dia tidak ingin tawuran. Lantas pihak musuh menyerang geng Takemichi hingga KO. Takemichi dan juga kawan-kawan pun telah babak belur. Pihak lawan menyuruh Takemichi dan kawan-kawan bergabung di gengnya dan menjadi bawahan geng Tokyo Manji. Setelah itu, Takemichi baru teringat kalau Tachibana dibunuh oleh geng Manji saat di masa depan. Lalu wajah Takemichi dan juga bestinya babak belur. Sepulang tawuran, Takemichi pergi menemui sang pujaan hati di apartemennya. Takemichi melihat Hinata dan dia amat senang. Sementara Hinata auto panik melihat keadaan Takemichi yang babak belur. Si Eneng mulai ngomel karena tingkah Takemichi yang suka tawuran. Setelah mendengarkan wejangan, Takemichi segera pergi. Lalu Takemichi pun melamun di taman sambil main ayunan. Lantas di sana, terdapat pria dewasa membuli anak SD. Kemudian Takemichi menyelamatkan bocah yang dirundung oleh para preman. Lalu para preman pun lari ketakutan melihat aksi dari hero Takemichi. Setelah itu, Takemichi dan juga sang bocah pun curcol sambil berkenalan. Bocah itu bernama Nao Tachibana dan dia adalah adik laki-laki dari Hinata. Takemichi mengajarkan trik agar Nao tidak dibully lagi. Setelah ngobrol panjang, Takemichi baru mengetahui kalau Nao adalah adik dari pacarnya. Lantas Takemichi meminta Nao agar melindungi Hinata, sebab di masa depan Hinata akan dibunuh oleh sekelompok geng. Begitu juga dengan Nao. Takemichi mengatakan kalau dia adalah penjelajah waktu. Lalu Nao dan juga Takemichi akan berusaha menjaga Hinata agar kematian di masa depan tidak akan terjadi. Ketika Takemichi berjabat tangan dengan Nao, tiba-tiba dia kembali ke masa depan. わかった。気がつきましたよ Takemichi berada di rumah sakit dan dia sedang dirawat. Takemichi mencoba mengingat kejadian dan dia pun mulai paham. Lalu nongollah seorang pria yang memakai jas datang khusus melihat Takemichi.
Lantas pria itu mengenalkan kalau dia adalah Nao yang berasal dari masa depan. Nao mengatakan akibat pertolongan Takemichi, maka dia berhasil selamat menuju masa depan. Akan tetapi Nao menangis dan dia mengatakan kalau Hinata telah tewas. Nao pun auto mewek sebab dia tidak ingin sang kakak KO dalam seketika. Lalu Nao pun meratapi ketidakberdayaannya. Setelah itu, kedua bocah memutuskan untuk menyelamatkan Hinata bersama-sama. Selanjutnya, Takemichi dan juga Nao akan bekerja sama mengubah masa depan. Lantas Nao menyandra Takemichi di apartemennya agar mereka bisa fokus membuat rencana penyelamatan. Nao sekarang adalah seorang polisi dan dia banyak mengumpulkan informasi mengenai geng Manji. Setelah Nao menelitinya, geng Manji adalah penyebab kematian Hinata di masa depan. Kemudian Nao menjabarkan hasil penyelidikannya kepada Takemichi. Nao juga telah mengetahui kekuatan timelapse yang dimiliki oleh Takemichi. Lantas Takemichi amat shock melihat penyelidik yang dibunuh oleh geng Manji. Maka Takemichi diminta agar segera kembali ke masa lampau. この二人が出会わなければ今の東京卍会は存在しなかった。佐野万次郎と木崎哲太です。怖っ。 Setelah itu, Takemichi diberi misi untuk mendekati anggota geng Tokyo Manji saat melakukan timelapse. Sebelum acara festival, Nao dan juga Takemichi harus bisa mencegah kematian Hinata. Maka Takemichi harus menyelidiki mengenai dua pemimpin geng Tokyo Manji. Apabila kedua pemimpin itu tidak bertemu, maka geng Tokyo Manji tidak pernah akan ada. Lalu Takemichi dan juga Nao akan memulai ritual timelapse dan mereka saling berjabat tangan. Setelah mendarat di masa lampau, Takemichi menyadari kalau dia sedang bertarung di lapangan. Kemudian Takemichi kalah dan dia mendapatkan siksaan dari ketua geng bernama Kiyomasa. Setelah itu, Takemichi bertanya mengenai pemimpin Tokyo Manji bernama Ken dan juga Sano. Mendengar hal itu membuat Kiyomasa semakin marah sehingga Takemichi habis-habisan dipukul dengan tongkat baseball. Setelah adegan hajar-hajaran berakhir, Takemichi amat down. Sekujur tubuhnya babak belur dan jiwanya mulai terguncang. Takemichi hendak kembali ke masa depan dan mengakhiri aksi kepahlawanannya. Lantas, Takemichi teringat saat Nao dan juga dirinya berjabat tangan dan sang MC berhasil kembali. Tanpa sadar, Takemichi sudah berada di depan apartemen Hinata. Kemudian kedua insan itu curcol bareng mengenai pukul-memukul antar geng. Hinata mengatakan kalau dia akan melindungi Takemichi jika dia terlahir menjadi pria. Namun Takemichi menolaknya sebab dia yang akan menjadi pelindung bagi Hinata. Lantas, Takemichi baru menyadari kalau Hinata memang tidak pantas mati. Lalu Takemichi akan berusaha melindungi si Eneng. Esok harinya saat di sekolah, teman Takemichi bernama Takuya menyapanya. Takuya tidak menyangka kalau Takemichi kalah ketika duel kemarin. Lalu para bestie memanggil Takemichi dan juga Takuya ke toilet. Setelah itu, Akun sebagai ketua geng mengatakan kalau dia akan menggantikan Takuya di dalam duel nanti. Namun Takuya menolaknya dan mengatakan kalau dia siap bertanding di arena. Setelah itu, geng Takemichi jalan menuju arena. Popon selaku wasit mengumumkan kalau Takuya akan bertanding dengan sekolah lain. Tiba-tiba Takemichi menghentikan aksi Popon. Lantas Takemichi mengatakan akan menantang Kiyomasa berduel dengannya. Sontak saja seluruh hadirin auto shock mendengar celotehan sang MC. Begitu juga dengan para bestie yang mengkhawatirkan nasib Takemichi. Menurut Takemichi, kalau dia tidak merubah takdir, maka masa depan tidak akan berubah. Selanjutnya, Takemichi dan juga Kiyomasa akan memulai duel di arena. Pertandingan terjadi amat sengit, dan para penonton sangat antusias. Kiyomasa menghajar Takemichi bertubi-tubi, namun Takemichi menggunakan teknik bertahan. Akun melihat hal itu berniat untuk menusuk Kiyomasa dengan pisau. Sementara Takuya dan kawan-kawan meminta agar Takemichi menyerah dan jangan memaksakan diri lagi. Akan tetapi tekad Takemichi sekuat baja dan dia memilih untuk mengubah masa depan dengan cara mengalahkan Kiyomasa. Lantas nongol seorang pria sangar bernama Draken menghentikan pertarungan. Draken merupakan teman dekat dari Maiki yang juga wakil presiden dan juga salah satu anggota pendiri geng Tokyo Manji.
Draken adalah remaja berotot yang sangat tinggi untuk anak seusianya. Kepalanya dicukur di bagian samping dan juga belakang untuk memperlihatkan tato khas naga di pelipis kirinya. Oi, Kiyomasa. Kyaku ga hiiten zo. Selanjutnya, nongol sang ketua bernama Maiki, dan dia datang menghampiri Takemichi. Maiki merupakan pemimpin dari geng Tokyo Manji. Maiki dianggap sebagai anggota terkuat dalam bertarung, dan kehadirannya mampu memperkuat seluruh geng secara keseluruhan. Maiki mengatakan akan menjadi teman Takemichi mulai sekarang. Lantas Maiki menghajar Kiyomasa hingga babak belur. Kemudian Draken meminta Kiyomasa untuk membubarkan acara duel yang sering dilakukannya. Draken tidak suka jikalau Kiyomasa membawa nama geng Tokyo Manji di arena. Malam harinya, para besti amat kagum dengan aksi heroik dari Takemichi. Akun mengatakan kepada Takemichi kalau tadinya dia hendak menusuk Kiyomasa. Namun dikarenakan Takemichi sangat berani, maka geng mereka berhasil terbebas dari perbudakan. Alhasil geng Takemichi berhasil terbebas dari belenggu jahat Kiyomasa. Esoknya, Takemichi berangkat bareng Hinata. Lalu kedua insan itu membicarakan mengenai kencan sepulang sekolah. Saat jam pelajaran, Takemichi melamun mengingat pesan Nao. Takemichi galau dan dia harus membuat apa setelah bertemu dengan Maiki. Sementara Nao meminta agar Takemichi menghentikan pertemuan antara Maiki dan juga Teta Kisaki. Tidak lama, Maiki dan juga Draken nongol di kelas Takemichi. Lalu kedua gangster itu mengajak Takemichi bolos dari sekolah. Ketika berjalan di koridor, kedua gangster terlihat biasa saja menindas kaum yang lemah. Tiba-tiba nongol Hinata di TKP dan menampar wajah Maiki. Draken amat marah mengetahui hal itu, namun Hinata bergegas membawa Takemichi pergi. Oi, korosu zo Gaki. Draken menghentikan langkah si Eneng dan juga Takemichi. Akan tetapi, Takemichi tidak akan tinggal diam jika sang pujaan hati disentuh oleh orang lain. Lantas terjadilah selisih tegang di antara mereka, hingga akhirnya dihentikan oleh Maiki, dan dia amat salut melihat Takemichi. Begitu juga dengan Draken, dan dia langsung memuji sikap gagah berani sang bocah. Lantas Hinata pun meminta maaf karena sudah salah paham dengan Draken dan juga Maiki. Maka Hinata meminta Takemichi pergi bersama kedua temannya. Lalu, kencan kedua insan bisa dilakukan di lain waktu. Maiki meminta agar Takemichi menjaga baik-baik Hinata, sebab wanita baik zaman sekarang susah didapatkan. Ketika jalan bareng Maiki dan juga Draken, sang bocah menyadari kalau mereka adalah orang baik. Lalu Takemichi bertanya mengapa Maiki memilihnya menjadi teman. Dengan santuy, Maiki menjawab karena Takemichi sangat mirip dengan sosok kakaknya. Takemichi dan juga kakak Maiki sama-sama bodoh dan suka bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Setelah itu, Maiki dan juga Draken mengatakan mimpi mereka untuk mendirikan geng Tokyo Manji demi kepentingan orang banyak. Lalu Takemichi diminta agar membantu Maiki menyukseskan misinya. Setelah mereka berpisah, Takemichi pun melamun di jalan. Tanpa sadar, Takemichi melewati sekumpulan preman. Lantas Takemichi merasa kalau dia pernah melihat wajah sang preman. Sano Manjiro to Kisaki Teta. Selanjutnya, Takemichi datang bertandang ke rumah Hinata. Lalu mereka ngobrol bareng mengenai Nao. Hinata mengucapkan terima kasih sebab Takemichi telah membantu adiknya ketika dirundung. Namun Takemichi mengatakan kalau seharusnya dia yang mengucapkan terima kasih kepada Nao. Tidak lama suara kembang api terdengar. Hinata mengajak Takemichi melihat kembang api dari atas loteng. Lantas Takemichi dan juga Hinata keluar kamar dan melihat kembang api yang sangat indah. Takemichi ingin menggandeng tangan Hinata untuk memanfaatkan momen romantis. Namun apalah daya, ternyata Takemichi salah pegang. Sang MC malah memegang tangan Nao hingga dia kembali ke masa depan. Lalu Nao yang berada di masa depan mengomel mengapa Takemichi sudah kembali. Takemichi menjelaskan kronologinya dan dia mengatakan kalau Maiki adalah orang baik. Namun Nao tidak setuju dan dia mengatakan Maiki adalah pembunuh kakaknya.
Untuk mencari kebenaran, Takemichi bertekad agar bisa bertatap muka dengan Maiki. Lantas Nao mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Maiki sebab sekarang dia adalah buronan. Setelah itu, Nao membuka akun sosmednya dan mendapati akun telah menjadi manajer geng Toma. Karena Takemichi berhasil ondang-anding melewati dimensi waktu, maka akun berhasil selamat dan menjadi bagian dari Toma. Lantas, Takemichi mencari kontak akun dari catatan saat masih sekolah dulu. Lalu mereka pergi ke rumah Takemichi untuk mencari catatan itu dan melihat keadaan kamarnya yang sangat kotor. Setelah berhasil mendapatkannya, Takemichi menelpon akun. Kemudian, akun meminta Takemichi untuk datang ke barnya. Takemichi bersama Nao menghampiri bar akun dan menunggu kehadirannya. Takemichi terlihat gugup sebab mereka sudah lama tidak bertemu. Tidak lama, Takemichi disapa oleh akun yang sedari tadi duduk di belakangnya. Lantas mereka berdua bernostalgia bareng. Setelah itu akun mengatakan kalau dia adalah orang yang menolak Takemichi jatuh ke rel kereta. Akun juga mengetahui kalau Takemichi bisa berpindah ke masa lalu dan juga masa depan. Takemichi pun amat shock mengetahui akun bertindak sejauh itu. Lantas akun mengatakan alasan sebenarnya kalau dia takut kepada Kisaki. Karena Kisaki amat menyeramkan, sementara Maiki menghilang setelah Draken mati. Setelah menjelaskan semuanya, akun pun lompat dari atas gedung dan meninggoy di tempat. Maikiが変わったのはドラケンが死んでからだ。泣き虫のヒーロー。ダメだよ、アック！アック！ Takemichi auto shock dan merasa amat terpukul. Kemudian Takemichi meminta agar Nao menyelidiki tentang Kisaki. Sebab Takemichi akan kembali ke masa lalu agar bisa menyelamatkan Draken dan juga akun serta Hinata. Selanjutnya Takemichi mendatangi toko tempat dia bekerja. Dikarenakan sibuk ondang-anding ke masa lalu, Takemichi melupakan pekerjaannya. Lantas sang bos memecat Takemichi dan telah mentransfer gajinya. Kemudian Takemichi balik ke apartemen Nao. Lalu Takemichi dan juga Nao membicarakan mengenai insiden yang terjadi antara Draken dan juga Maiki. Menurut koran di masa lampau, kalau Toma terpecah sebab Draken dan juga Maiki bersih tegang. Namun Takemichi tidak mempercayainya, sebab Draken selalu mendukung setiap keputusan Maiki. Setelah itu, Takemichi dan juga Nao melakukan ritual time lapse. Lalu Takemichi mendarat di tempat antah berantah sehingga membuatnya takut. Saat di jalan, Takemichi bertemu dengan Hinata dan mereka pun curcol bareng. Hinata merasa sikap Takemichi selalu berubah-ubah. Lantas Takemichi sadar kalau dia kembali ke masa depan. Maka, Takemichi di masa lampau akan bersikap sangat dingin. Tidak lama Draken memanggil Takemichi dan memintanya datang ke Gunung Musashi. Hinata mengatakan akan ikut bersama Takemichi. Lalu kedua insan itu jalan bareng hingga tiba di lokasi. Akan tetapi mereka melihat geng motor berkumpul di lokasi hingga membuat kedua insan itu takut. Namun pria bernama Takashi Mitsuya menghentikan tingkah rekannya. Takashi langsung mengenali sosok Takemichi dan memintanya untuk tidak perlu takut. Lantas, Draken dan juga Maiki nongol di TKP dan menyapa Takemichi. Draken meminta seorang eneng bernama Emma Sano untuk menemani Hinata. Lalu Emma pun nongol dan menyapa Takemichi sehingga si eneng amat curiga. Kemudian Hinata menghajar Takemichi dan pergi meninggalkan TKP. エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。へえ。やれ皆さん。 Setelah itu Emma mengomel sebab Draken tidak cemburu sama sekali kepadanya. Lalu Maiki memimpin rapat untuk mengalahkan geng Mobius. Tiba-tiba, Takemichi diserang oleh salah satu anggota Toma bernama Pachi. Namun Takemichi tidak menggubrisnya, lalu pertengkaran dihentikan oleh Draken. Setelah itu, Takashi menjelaskan kalau Pachi lagi kesal sebab temannya terlibat dengan geng Mobius. Setelah rapat selesai, diputuskan kalau Toman akan membalaskan dendam Pachi kepada Mobius. Esok harinya, Takemichi memutuskan untuk menjadi bodyguard dari Draken. Namun Draken menolak sebab Takemichi amat letoy dan akan menjadi beban baginya. Akan tetapi Takemichi tidak menyerah dan terus menguntit Draken kemana-mana. Setelah selesai makan di kafe, Draken dan juga Maiki pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi pacar sahabat Pachi yang sedang berada di ruangan ICU.
Lalu orang tua si Eneng mengamuk saat mengetahui kedua gangster menjenguk putrinya. Awalnya, Mikey hendak melawan pak tua itu, namun Draken menghalanginya dan meminta Mikey memberikan hormat kepada mereka. Melihat adegan itu, Takemichi mengetahui kalau Draken adalah jantung Mikey sesungguhnya. Pantas saja Mikey berubah ketika Draken meninggoy saat malam festival. これからメビウスと揉める。俺らの世界のことは。少し分かった気がする。ドラケンが死んで。 Maka Takemichi memutuskan akan melindungi Draken agar dia tidak mati. Selanjutnya Takemichi masih stay menguntit Draken. Tidak lama Takashi nongol menjemput Mikey. Lalu Draken mengatakan agar Takashi dan juga anggota lainnya berkumpul di gudang. Setelah itu Toma akan merencanakan penyerangan Mobius. Takemichi semakin yakin kalau Draken dan juga Mikey tidak mungkin saling serang ketika malam festival. Maka dari itu, Takemichi akan mengumpulkan mengenai informasi Mobius.